semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration, strike it. Menembus kerasnya jalanan, bukan lahir di atas kasur kemewahan. Keringat menetes jadi saksi perjuangan, membangun mimpi dengan modal keyakinan. Yo man, kita tak punya warisan harta benda, tapi kita punya mental baja di dalam dada. Tak perlu malu dicaci saat merangkak, sebab besok hari kita akan berdiri tegak. Kita ini perintis, working hard every day, bukan cuma pewaris, finding our own way. Dari Espada untuk semua yang terus bertahan, tetaplah rendah hati di dalam kejayaan. Yo man, yo man, yo man, yo man. Bangga dengan hasil keringat sendiri, sujud pada Allah, lupakan rasa iri. Look at them, yang bangga dengan harta orang tua, tapi lupa caranya berjuang di dunia. Kita pilih jalur mandiri dan berdikari, biar jadi sejarah yang abadi nanti. Namun ingat kawan, saat sukses kau raih, jangan biarkan hatimu menjadi tinggi. Semua tenaga dan ide yang kau punya adalah titipan dari yang maha kuasa. No pain, no gain, pain, no gain. Hadapi badai, nikmati hujan. Kita merintis jalan, bukan menikmati warisan. Tetap lurus, tetap tulus, Espada untuk semua. Yo man, yo man, yo man. Yo hormati prosesmu, hargai hasil keringatmu. Perintis bukan pewaris. Stay humble, stay faithful. Peace and love from Espada. Yo man, yo man, yo man. Yeah, yo man. Oh. Tidak semua yang terlihat saleh benar-benar dekat dengan Allah. sebab ada manusia yang sibuk memperbaiki penampilan, namun lupa membersihkan hati. Dan yang paling berbahaya Adalah ketika ibadah berubah menjadi alasan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Aku pernah melihat manusia menangis panjang dalam doa, namun lisannya masih mudah melukai. Sujudnya lama, tapi hatinya dipenuhi kesombongan. Mereka pandai berbicara tentang agama, namun lupa tentang rendah hati.
mudah menilai dosa orang lain seolah dirinya paling bersih. Di depan manusia terlihat alim, penuh nasihat dan kata bijak, tapi saat sendiri dengan Tuhan hatinya kosong tanpa keikhlasan. Dan perlahan aku sadar Kesalehan yang dipamerkan bisa menjadi topeng yang menipu diri sendiri. karena iblis pun dulu ahli ibadah, Namun kesombongan membuatnya jatuh selamanya. ini topeng kesalehan, Saat amal dijadikan kebanggaan, merasa paling dekat dengan Tuhan. lalu memandang hina para pendosa. Ini topeng kesalehan, Ketika hati kehilangan ikhlas, sibuk mencari pujian manusia. sampai lupa mencari ridho Allah. Betapa banyak manusia tertipu oleh pakaian dan penampilan. Padahal Allah tidak melihat rupa, tetapi hati dan keikhlasan. Ada pendosa yang menangis di malam hari lebih dicintai Allah Daripada ahli ibadah yang dipenuhi kesombongan. Lalu aku teringat sabda Rasulullah, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawit. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. ya Allah, Jauhkan hati kami dari ria dan kesombongan dalam beribadah. kami bukan manusia suci, hanya hamba yang penuh salah. Maka jangan biarkan amal kecil ini membuat hati merasa mulia. Karena mungkin Satu air mata taubat seorang pendosa lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah yang penuh ria. lepaskan topeng kesalehan. Sebelum hati benar-benar mati, Jangan sampai ibadah justru menjauhkan kita dari Allah. lepaskan topeng kesalehan, Dan belajarlah rendah hati, karena yang paling mulia hanyalah mereka yang ikhlas di sisi ilahi. pada akhirnya. Manusia tidak dihisap, Dari seberapa saleh penampilannya, tetapi dari seberapa tulus hatinya di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian datang tanpa mengetuk pintu. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang pendosa untuk kembali bersujud kepada Tuhan. Aku pernah berjalan terlalu jauh, tenggelam dalam dunia yang sementara, menghabiskan waktu mengejar kesenangan sampai lupa arah pulang. Hari demi hari dosa menjadi biasa, hati perlahan kehilangan cahaya.
Sujud yang dulu menenangkan kini terasa berat dan asing. Padahal hati ini penuh kehancuran. Dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika Allah memanggilku pulang sebelum sempat bertaubat? Aku takut jika nafas ini berhenti malam nanti, sementara dosa masih memenuhi hati dan aku belum benar-benar kembali. Ini sujud terakhir seorang pendosa, dengan air mata penuh penyesalan. Ya Allah, jangan tutup pintumu, meski aku datang membawa banyak kesalahan. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang lelah hidup dalam kegelapan. Jika malam ini adalah akhir hidupku, izinkan aku mati dalam ampunan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara tangis dan istighfar. Aku mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan tanpa rasa takut. Dunia yang dulu terlihat indah kini terasa begitu menipu. Harta dan pujian manusia tak mampu menyelamatkan hati yang kosong. Lalu aku teringat sebuah sabdanya. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah waktu yang singkat, maka jadikanlah ia untuk ketaatan. Ya Allah, jika ini benar sujud terakhirku, terimalah air mata taubatku. Aku sadar tak ada manusia yang suci. Kita semua pernah jatuh, pernah jauh dari cahaya ilahi. Tapi bukankah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun? Maka malam ini aku datang membawa hati yang hancur, berharap masih ada tempat di dalam rahmat-Mu. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang akhirnya memilih kembali pulang. Meski tubuh penuh dosa, hati ini masih ingin Engkau sayang. Ini sujud terakhir seorang pendosa sebelum dunia benar-benar hilang. Semoga saat maut menjemput nanti, aku pulang dalam keadaan tenang. Ya Allah, izinkan aku bertaubat sebelum Engkau memanggilku. Kaulah Fatimah. Di antara wanita-wanita mulia yang pernah hidup di muka bumi,
Ada satu nama yang selalu harum sepanjang zaman, putri tercinta Rasulullah. Cahaya yang tumbuh dalam kesederhanaan. Fatimah tumbuh di tengah ujian, menyaksikan ayahnya dihina dan disakiti. Namun hatinya tetap kuat, seperti bintang yang tak pernah kehilangan cahaya. Saat Rasulullah pulang dengan luka, Fatimah datang menghapus air mata. Dengan kasih yang begitu tulus, ia menjadi penenang hati sang ayah. Tak ada kemewahan dalam hidupnya, tak ada istana yang menghias harinya, namun imannya lebih berharga dari seluruh harta dunia. Kemuliaan bukan karena harta, tetapi karena hati yang dekat kepada Allah. Fatimah Az-Zahra, bunga yang mekar di taman kenabian. Kesederhanaanmu menjadi teladan bagi setiap insan beriman. Fatimah Az-Zahra, Cahaya yang tak pernah padam, namamu hidup dalam sejarah, membawa pesan kemuliaan. bersama Ali menjalani kehidupan penuh kesabaran dan pengorbanan, menggiling gandum dengan tangannya sendiri, meski kelelahan menyelimuti hari. Namun tak pernah terdengar keluhan, yang keluar hanyalah syukur dan doa. Karena hatinya telah memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah Sementara di malam yang sunyi, ia bersujud mendoakan umat hingga larut malam. bahkan dirinya sering terlupa, karena lebih dulu memikirkan orang lain. Wahai Fatimah, mengapa begitu banyak hati mencintaimu? Karena engkau mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Mengapa namamu terus dikenang? Karena akhlakmu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan umat. Fatimah Az-Zahra, Wanita mulia penghuni surga, keteguhanmu menjadi pelita bagi mereka yang mencari ridhanya. Fatimah Az-Zahra, Putri terbaik sepanjang masa, kesucian dan kelembutanmu menjadi inspirasi bagi dunia. Rasulullah sangat mencintainya, dan beliau bersabda bahwa Fatimah adalah Pemimpin para wanita penghuni surga. sebuah kemuliaan yang lahir bukan dari dunia, Melainkan dari iman dan ketakwaan. Fatimah Az-Zahra Namamu abadi dalam doa, menjadi teladan bagi wanita, menjadi inspirasi bagi manusia. Fatimah Az-Zahra, Cahaya keluarga Rasulullah, semoga kami mampu meneladani kesabaran dan keikhlasanmu. waktu terus berjalan. Namun cahaya Fatimah tak
tidak dikenang karena kecantikannya, tetapi karena iman, akhlak, dan pengorbanannya. Fatimah Az-Zahra, Bunga surga yang harumnya tetap terasa hingga hari ini. Dalam sejarah Islam ada seorang wanita mulia yang dikenal karena kecerdasan, keteguhan, dan cintanya kepada Rasulullah. Namanya harum sepanjang zaman, menjadi cahaya ilmu bagi umat manusia. Aisyah binti Abu Bakar tumbuh di rumah penuh keimanan, putri sahabat terbaik Rasulullah. Aisyah dikenal cerdas sejak muda, hatinya dipenuhi cahaya ilmu. Bersama Rasulullah ia hidup, menyaksikan perjuangan dan dakwah, menjadi tempat bertanya para sahabat tentang ilmu dan sunnah Rasulullah. Suaranya lembut penuh hikmah, ilmunya mengalir kepada umat, hingga namanya dikenang dunia sebagai wanita mulia penuh keberkahan. Dan Rasulullah sangat mencintainya. Kemuliaan wanita bukan hanya rupa, tapi iman dan ilmu yang menjaga hatinya. Aisyah binti Abu Bakar, wanita penuh kemuliaan, menjadi cahaya bagi umat dengan ilmu dan ketakwaan. Aisyah binti Abu Bakar, namamu hidup sepanjang zaman karena cinta kepada Rasulullah, menjadikan hidupmu penuh keberkahan. Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka, Dan doa terasa begitu sunyi. masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. Namun di tengah semua luka itu, imannya tetap hidup. Dan
manusia mulai menjauh. Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. Dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya Agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. Hartanya habis tak tersisa, anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan. Wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi Tidak mudah patahkan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Dengan luka dan penderitaan, namun lisannya tetap berzikir. dan hatinya tetap bertahan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Agar putus dari harapan, tapi seorang hamba yang mengenal Allah tak akan kalah oleh ujian. hari demi hari terus berlalu. Tubuhnya semakin lemah, tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dan setiap luka yang Allah berikan selalu membawa hikmah. hingga di satu malam penuh air mata. Beliau berdoa dengan lembut. Ai. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan seperti nasihat Hasan al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan pertolongan, Penyakitnya diangkat perlahan, dan kehidupannya dipulihkan kembali. dunia akhirnya belajar Bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan. Kadang Allah menguji hambanya, agar manusia lebih dekat kepadanya. dan iblis pun kalah oleh hati yang penuh kesabaran. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Namun imannya tetap bertahan, karena hati yang benar-benar mengenal Allah. tak akan hancur oleh penderitaan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, tapi sabarnya mengalahkan semuanya. Dan namanya akan selalu dikenang. Sebagai teladan sepanjang zaman. Dari Nabi Job Ai. kita belajar satu hal: Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus
putus asa dari rahmat Allah. Sebelum dunia seperti sekarang, langit dan bumi masih sunyi. Allah menciptakan manusia pertama sebagai khalifah di bumi. Adam diciptakan dari tanah, diberi ilmu dan kemuliaan. Para malaikat diperintahkan sujud sebagai bentuk penghormatan. Namun ada satu yang membangkang, penuh sombong dan kesombongan. Iblis menolak perintah Tuhan karena merasa lebih mulia dari manusia. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Kesombongan menutup hatinya, Hingga ia terusir dari surga. kisah Adam dan iblis menjadi pelajaran kehidupan. Bahwa sombong membawa kehancuran, Dan taat membawa keselamatan. Kisah Adam dan iblis tentang iman dan godaan. agar manusia selalu ingat, Jangan mengikuti bisikan setan. Hey, hey. Oh. Hey. Iblis bersumpah di hadapan Tuhan akan menyesatkan anak Adam dengan harta dan kenikmatan agar manusia lupa kepada Tuhan. namun Allah memberi petunjuk lewat nabi dan kitab suci, agar manusia tetap berjalan di jalan iman dan kebenaran ilahi. Adam pun pernah tergoda memakan buah terlarang di surga. Namun beliau memohon ampun dan Allah menerima taubatnya. Manusia tempatnya salah, namun pintu ampunan selalu terbuka. Selama hati mau kembali dan bersujud kepada Ilahi. Kisah Adam dan iblis Menjadi cahaya pengingat bahwa hidup penuh godaan. dan iman harus tetap dijaga kuat. Saat malam menjadi sunyi, Hati ini kembali mengingat bahwa kesombongan menghancurkan. dan taubat membawa keselamatan.
Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih, sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Ibu tersenyum menahan air mata, meski hatinya sering terluka. Tak pernah meminta balasan apapun selain melihat anaknya menemukan tujuan. Saat kecil aku selalu di genggaman, saat dewasa aku mulai menjauh perlahan. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa siapa yang selalu mendoakan. Lalu hidup mengajarkanku memahami, tak semua cinta datang kembali, namun cinta orang tua tak pernah pergi. Meski sering disakiti berkali-kali, ridha Allah ada pada ridha mereka. Ayah dan ibu yang penuh cinta, Jangan biarkan hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah Ada pada ridha mereka, cahaya hidup dalam setiap doa. selama mereka masih bersama. Jagalah dengan seluruh jiwa. Kulihat garis usia di wajah mereka, seperti cerita yang tak pernah selesai, tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang kasih yang tak pernah habis. Mereka tak meminta istana megah, tak meminta dunia yang indah, hanya ingin melihat kita berjalan di jalan yang diridai Tuhan. Kadang suara mereka terdengar sederhana, namun penuh makna untuk kehidupan. Nasihat yang dulu sering kuabaikan, kini menjadi pegangan perjalanan. Andai waktu bisa ku putar kembali, ingin ku peluk mereka setiap hari, mengucapkan terima kasih dengan tulus atas cinta yang tak pernah putus. Sebelum terlambat oleh waktu, sebelum rindu menjadi pilu, mari bahagiakan mereka sekarang, selagi tangan itu masih bisa digenggam. Ridha Allah Ada pada ridha mereka, ayah dan ibu yang penuh cinta. Jangan biarkan Hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah ada pada ridha mereka, Cahaya hidup dalam setiap doa, selama mereka masih bersama. jagalah Dengan seluruh jiwa, jika suatu hari mereka menua, dan langkahnya tak lagi perkasa, jadilah bahu tempat bersandar. sebagaimana dulu mereka menjaga. Jika suara mereka mulai melemah, Dengarkan dengan penuh berkah, karena setiap kata yang terucap adalah cinta yang tak pernah lenyap.
angkat tangan dalam doa malam, Memohon ampun, atas segala hilang. Ya Allah, ya Allah, bahagiakan ayah dan ibuku. sebagaimana Mereka membahagiakanku dahulu. di ujung malam yang mulai sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir Yang tak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih. Sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya Menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup.